Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi dalam mata pelajaran dasar listrik dan elektronika. Pada kesempatan ini kita akan membahas topik mengenai yaitu macam-macam sensor dan transducer. Langsung saja pertama kita dalam pengertian sensor. Sensor merupakan alat untuk mendeteksi atau mengukur sesuatu yang digunakan untuk mengubah variasi mekanis, magnetis, panas, sinar, dan kimia menjadi tegangan dan arus listrik. Di dunia ini kita dapat menjumpai banyak sensor di sekitar kita. Di kehidupan sehari-hari banyak sekali kegiatan otomatisasi yang dapat kita temukan dan tentunya semua alat tersebut pasti menggunakan perangkat yang kita sebut dengan sensor. Contohnya yaitu dalam menghidupkan TV kita menggunakan remote, yaitu lanjut lampu yang menyala saat hari menjadi gelap, CCTV yang dapat bergerak mengikuti pergerakan seseorang, alat pemantauan cuaca, alat pengukur suhu, dan banyak lagi alat-alat lainnya yang menggunakan sensor dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan sensor di perangkat-perangkat elektronik ini telah diaplikasikan hampir semua bidang di kehidupan kita sehari-hari, mulai dari perangkat pribadi, layanan kesehatan, transportasi, alat rumah tangga, dan lainnya. Dengan demikian, besarnya penggunaan sensor dalam teknologi masa kini, pengetahuan tentang sensor ini menjadi sangat penting dan wajib kita pahami apa sebenarnya yang dilakukan oleh sensor serta jenis-jenis sensor lainnya. Sensor pada dasarnya dapat digolongkan sebagai transducer input karena dapat mengubah energi fisik seperti cahaya, tekanan, gerakan, suhu, atau energi fisik lainnya menjadi sinyal listrik ataupun resistansi. Lanjut, yaitu definisi sensor menurut De Sharon pada tahun 1982. Sensor adalah suatu peralatan yang berfungsi untuk mendeteksi gejala-gejala atau sinyal-sinyal yang berasal dari perubahan sesuatu energi, seperti energi listrik, energi fisika, energi kimia, energi biologi, dan energi mekanik. Contohnya itu seperti kamera sebagai sensor penglihatan, telinga sebagai sensor pendengaran, kulit sebagai sensor peraba, LDR sebagai sensor cahaya. Lanjut, kita masuk dalam macam-macam sensor. Di sini saya menjelaskan dua, yaitu sensor cahaya dan sensor suhu. Sensor cahaya adalah komponen elektronika yang dapat memberikan perubahan besaran elektrik pada saat terjadi perubahan intensitas cahaya yang diterima oleh sensor cahaya tersebut. Sensor cahaya berfungsi untuk mengubah intensitas sinar atau cahaya menjadi konduktivitas atau arus listrik. Yang kedua ada sensor suhu. Sensor suhu atau temperature sensors adalah suatu komponen yang dapat mengubah besaran panas menjadi besaran listrik sehingga dapat mendeteksi gejala perubahan suhu pada objek tertentu. Di sini kita membahas sensor cahaya yang terdiri menjadi dua kategori. Yang pertama yaitu photovoltage atau solar cell atau photocell yang berfungsi untuk mengubah sinar matahari menjadi arus listrik DC. Pada poin selanjutnya, semakin kuat sinar matahari tegangan dan arus listrik DC yang dihasilkan semakin besar. Simbol di bawah ini termasuk adalah simbol solar cell. Sensor cahaya tipe photovoltage adalah alat sensor sinar yang mengubah energi sinar langsung menjadi energi listrik. Sel solar silikon yang modern pada dasarnya adalah sambungan PN dengan lapisan P yang transparan. Jika ada cahaya pada lapisan transparan P akan menyebabkan pergerakan elektron antara bagian P dan N. Jadi menghasilkan tegangan DC yang kecil sekitar 0,5 volt per sel pada sinar matahari penuh. Lanjut, gambar di bawah ini merupakan gambar penampang solar cell. Bahan pembuat solar cell adalah silikon, kadmium sulfide, gallium arsenide, dan selenium. Depletion layer adalah pertemuan antara substrat tipe P dan substrat tipe N. Prinsip kerja pada penampang solar cell adalah bila cahaya jatuh pada solar cell, depletion layer akan berkurang dan elektron berpindah melalui hubungan PN. Besarnya arus yang mengalir sebanding dengan perpindahan elektron yang ditentukan intensitas cahayanya. Lanjut yaitu yang kedua yaitu fotokonduktif. Fotokonduktif berfungsi untuk mengubah intensitas cahaya menjadi perubahan konduktivitas. Kebanyakan komponen ini terbuat dari bahan kadmium selenoid atau kadmium sulfide.
Tipe-tipe fotokonduktif. Yang pertama terdiri dari LDR, Light Dependent Resistor, yang berfungsi untuk mengubah intensitas cahaya menjadi hambatan listrik. Semakin banyak cahaya mengenai permukaan LDR, hambatan listrik semakin besar. Ini simbol dari LDR dan ini komponen dari LDR. Yang kedua yaitu fotodiode, yang berfungsi mengubah intensitas cahaya menjadi konduktivitas dioda. Fotodiode sejenis dengan dioda yang umumnya. Perbedaannya pada fotodiode ini adalah dipasang sebuah lensa pemukul sinar untuk memfokuskan sinar jatuh pada pertemuan PN. Fotodioda adalah suatu dioda yang akan mengalami perubahan resistensi dalam terminal anoda dan katoda apabila terkena cahaya. Ini simbol fotodiode dan ini gambar komponen dari fotodiode. Lanjut, yang ketiga yaitu fototransistor, yang berfungsi untuk mengubah intensitas cahaya menjadi konduktivitas transistor. Fototransistor sejenis dengan transistor pada umumnya. Bedanya pada fototransistor dipasang sebuah lensa pemukul sinar pada kaki basis untuk memfokuskan sinar jatuh pada pertemuan PN. Simbol fototransistor seperti gambar di bawah ini, dan ini alat komponen dari fototransistor. Lanjut yaitu ke sensor suhu. Sensor suhu terdiri menjadi 4 jenis utama. Yang pertama yaitu termistor. Termistor berfungsi untuk mengubah suhu menjadi resistansi hambatan listrik yang berbanding terbalik dengan perubahan suhu. Semakin tinggi suhu, semakin kecil resistansi. Termistor sendiri adalah komponen elektronika yang nilai resistansinya dipengaruhi oleh suhu. Termistor yang merupakan singkatan dari thermal resistor ini pada dasarnya terdiri dari dua jenis, yaitu PTC dan NTC. PTC yaitu positive temperature confiance dan NTC itu negative temperature confiance, yang nilainya resistansinya menurun ketika suhunya meningkat. Kalau NTC, sedangkan PTC itu nilai resistansinya akan meningkat ketika suhunya tinggi. Simbol dari termistor ini, dan ini merupakan gambar dari termistor itu sendiri. Yang hitam adalah NTC dan yang biru adalah PTC. Keuntungan dari termistor adalah memiliki respon yang cepat atas perubahan suhu, lebih murah dibanding dengan sensor suhu jenis lainnya. Rentang atau range nilai resistansi yang luas berkisar dari 2000 ohm hingga 10.000 ohm. Memiliki sensitivitas suhu yang tinggi. Termistor PTC atau NTC banyak diaplikasikan ke dalam peralatan elektronika sebagai voltage regulator, sensor suhu kulkas, pendeteksi kebakaran, sensor suhu pada otomotif, sensor suhu pada komputer, sensor untuk memantau pengisian ulang baterai pada ponsel dan kamera dan laptop. Lanjut, yang kedua itu thermocouple. Thermocouple adalah salah satu jenis sensor suhu yang paling sering digunakan. Hal ini dikarenakan rentang suhu operasional thermocouple yang luas, yaitu berkisar dari min 200 derajat Celcius hingga 2000 derajat Celcius dengan harga yang relatif rendah. Thermocouple pada dasarnya adalah sensor suhu termoelektrik yang terdiri dari dua persimpang junction logam yang berbeda. Salah satu logam di thermocouple dijaga di suhu yang tetap, yang berfungsi sebagai junction referensi, sedangkan satunya lagi dikenakan suhu panas yang akan dideteksi. Dengan adanya perbedaan suhu di dua persimpangan tersebut, rangkaian akan menghasilkan tegangan listrik tertentu yang nilainya sebanding dengan suhu sumber panas. Keuntungan dari thermocouple itu sendiri, yang pertama yaitu memiliki rentang suhu yang luas, yang kedua tahan terhadap goncangan atau getaran, yang ketiga yaitu memberikan respon langsung terhadap perubahan suhu. Prinsip kerja dari thermocouple itu sendiri yaitu jika salah satu bagian pangkal lilitan dipanasi, maka pada kedua ujung penghantar yang lain akan muncul beda potensial. Ini merupakan gambar dari komponen dari thermocouple. Lanjut, yang ketiga yaitu ada RTD, Resistive Temperature Detector, atau disingkat dengan RTD, yang memiliki fungsi yang sama dengan termistor jenis PTC, yaitu dapat mengubah energi listrik menjadi hambatan listrik yang sebanding dengan perubahan suhu.
Namun resistif temperatur detektor RTD lebih persis dan memiliki keakurasian yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan termistor PTC. Resistif temperatur detektor RTD pada umumnya terbuat dari bahan platinium sehingga disebut juga dengan platinum resistant thermometer atau disingkat menjadi PRT. Keuntungan dari RTD itu sendiri yaitu yang pertama rentang suhu yang luas yaitu terdapat pada suhu negatif 200 derajat Celcius sehingga 650 derajat Celcius. Yang kedua, lebih linear jika dibandingkan dengan termistor dan termokapel lainnya. Yang ketiga, lebih presisi, akurasi, dan stabil. Cara kerja dari RTD itu sendiri yaitu bila RTD berada pada suhu kamar, maka beda potensial jembatan adalah 0 volt. Keadaan ini disebut dengan setimbang. Bila suhu RTD berubah, maka resistansinya juga berubah, sehingga jembatan tidak dalam kondisi setimbang. Hal ini menyebabkan adanya beda potensial antara titik A dan titik B. Begitu juga berlaku pada keluaran penguat diferensial. Lanjut, yang keempat yaitu ada IC LM35 yang berfungsi untuk mengubah suhu menjadi tegangan tertentu yang sesuai dengan perubahan suhu. Sensor suhu IC LM535 merupakan chip IC produksi nasional semikonduktor yang berfungsi untuk mengetahui temperatur suatu objek atau ruangan dalam bentuk besaran elektrik, atau dapat juga didefinisikan sebagai komponen elektronika yang berfungsi untuk mengubah perubahan temperatur yang diterima dalam perubahan besaran elektrik. Sensor suhu IC LM35 dapat mengubah perubahan temperatur menjadi perubahan tegangan pada bagian outputnya. Tegangan pada bagian outputnya, sensor suhu IC LM35 membuat sumber tegangan DC 5 volt dan konsumsi arus DC sebesar 60 mikroampere dalam beroperasi. Bentuk fisik sensor suhu LM35 merupakan chip IC dengan kemasan yang bervariasi. Pada umumnya kemasan sensor suhu LM35 adalah kemasan TO92 seperti dilihat pada gambar yang ada. Kelebihan dari sensor suhu IC LM35 antara lain yang pertama yaitu rentang suhu yang jauh antara negatif 55 sampai 150 derajat Celcius, low self heating sebesar 0,08 derajat Celcius, beroperasi pada tegangan 4 sampai 30 volt, rangkaian menjadi sederhana, tidak memerlukan pengkondisian sinyal. Ini gambar dari sensor IC LM35. Pada IC LM35 ini mempunyai karakteristik. Yang pertama yaitu memiliki sensitivitas suhu dengan faktor skala linear antara tegangan dan suhu 10 meter volt per derajat Celcius sehingga dapat dikalibrasi langsung dalam Celcius. Yang kedua memiliki ketepatan atau akurasi kalibrasi yaitu 0,5 derajat Celcius pada suhu 25 derajat seperti tidak pada yang ketiga memiliki jangkauan maksimal operasi suhu antara negatif 55 derajat Celcius sampai 150 derajat Celcius. Sensor suhu IC LM35 memiliki keakuratan tinggi dan mudah dalam perancangan jika dibandingkan sensor suhu lainnya. Lanjut yaitu kita membahas transducer. Pengertian transducer adalah suatu alat yang dapat mengubah suatu bentuk energi ke bentuk energi lainnya. Bentuk-bentuk energi tersebut diantaranya seperti energi listrik, energi mekanikal, energi elektromagnetik, energi cahaya, energi kimia, energi akustik atau bunyi, energi panas. Pada umumnya, semua alat yang dapat mengubah atau mengkonversi suatu energi ke energi lainnya dapat disebut dengan transducer. Transducer memiliki jenis-jenisnya dan terbagi menjadi dua jenis, yaitu transducer input dan transducer output. Transducer input adalah sebuah proses di mana transducer mampu mengubah bentuk energi dari energi fisik menjadi sinyal atau tegangan listrik.
Energi fisik yang dimaksud dapat berupa tekanan, cahaya, suhu, atau gelombang suara. Contohnya adalah seperti mikrofon. Mikrofon dapat mengubah energi suara dalam bentuk gelombang menjadi sinyal listrik yang dapat disalurkan melalui kabel. Transducer input memiliki kesamaan dengan sensor. Sedangkan yang kedua yaitu transducer output. Transducer output adalah transducer yang memiliki kemampuan mengubah sinyal listrik menjadi berbagai macam bentuk energi fisik. Untuk transducer output, contoh yang bisa diambil adalah loudspeaker. Loudspeaker atau sering disebut dengan speaker mengubah sinyal-sinyal listrik menjadi energi suara yang dapat didengar oleh manusia. Transducer output dapat disebut dengan akuator. Komponen elektrika mempunyai jenis transducer masing-masing. Untuk transducer input, komponen elektronik yang dapat transducer tersebut adalah termistor, LDR, mikrofon, dan lainnya. Sedangkan output ada motor, heater, LED, loudspeaker. Transducer input dan output dapat digabung menjadi satu perangkat. Saat ini sudah banyak alat-alat yang memiliki transducer dan gabungan. Contohnya adalah termometer. Lanjut yaitu karakteristik transducer. Pemilihan suatu transducer sangat tergantung pada kebutuhan pemakaian dan lingkungan di sekitar pemakaian. Untuk itu, dalam memilih transducer, kita harus memahami karakteristik transducer tersebut. Yang pertama yaitu kekuatan, maksudnya yaitu ketahanan atau proteksi pada beban lebih. Yang kedua ada linearitas. Linearitas yaitu kemampuan untuk menghasilkan karakteristik masukan keluaran yang linear. Yang ketiga ada stabilitas tinggi. Stabilitas tinggi yaitu kesalahan pengukuran yang kecil dan tidak begitu banyak terpengaruh oleh faktor-faktor lingkungan. Yang keempat ada tanggapan dinamik yang baik. Tanggapan dinamik yang baik yaitu keluaran segera mengikuti masukan dengan bentuk dan besar yang sama. Yang kelima ada repeatability, yaitu kemampuan untuk menghasilkan kembali keluaran yang sama ketika digunakan untuk mengukur besaran yang sama dalam kondisi lingkungan yang sama. Yang keenam ada harga. Harga meskipun faktor ini tidak terlalu terkait dengan karakteristik transducer, tetapi dalam penerapan secara nyata seringkali menjadi kendala serius sehingga perlu juga dipertimbangkan. Sekian penjelasan mengenai macam-macam sensor dan transducer. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.